kita bersama-sama dengarkan dongeng tentang negeri kita. Ayo kawan, jangan bermain saja, simaklah di acara kita. Belajar dengan riang gembira dalam mengenali ragam budaya. Kembangkan imajinasimu selalu dalam dongeng anak Nusantara. Adik-adik, dongeng kita sore kali ini berjudul Singa dan Tikus. Yuk kita dengarkan bersama. Di sebuah hutan tinggallah berbagai hewan. Di antara hewan-hewan itu terdapat singa si raja hutan dan juga si tikus. Keduanya memiliki penampilan yang sangat berbeda. Singa memiliki penampilan yang gagah perkasa, tetapi tikus memiliki penampilan yang terlihat lemah karena tubuhnya yang kecil. Penampilan itulah yang selalu menjadi bahan olok-olok. Tentu saja, tikus adalah sasarannya. Sebenarnya para hewan di hutan itu saling menghormati. Namun, singa yang merasa berkuasa dan kuat di hutan itu selalu memulai untuk berolok-olok. Suatu hari, ketika para hewan sedang berkumpul di sebuah padang rumput, tiba-tiba singa muncul. Selamat pagi semuanya. Wah, kalian ini tidak ada yang berubah. Semua masih seperti hewan yang miskin, kurus dan juga kumal. Tidak seperti diriku ini. Lihatlah, aku selalu berpenampilan gagah dan tampan, bukan? Jangan sombong seperti itu, singa. Setiap makhluk di dunia ini pastilah mempunyai kelemahan dan kelebihan. Maksudmu aku ini memiliki kelemahan begitu, gajah? Tidak hanya kamu, singa. Bahkan aku yang bertubuh besar ini pun memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Ya, kalau kamu aku percaya. Kamu pastilah banyak kelemahan dan kekurangannya, gajah. Tapi beda dengan aku. Aku ini hewan paling sempurna di hutan ini. Selain berbadan kuat dan juga gagah, aku juga menguasai seluruh hutan ini. Jadi, tidak mungkin aku memiliki kelemahan. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian berdebat. Tikus kecil jelek. Tidak usah ikut-ikutan kamu. Bagiku, kamu itu hewan yang paling tidak berguna di hutan ini. Kalau gajah masih mending, memiliki kelebihan, walau hanya sedikit. Kalau dirimu ini tikus, sama sekali tidak ada kelebihan pada dirimu. Begitulah adik-adik, sifat sombong singa. Tentu saja sifat ini tidak disukai hewan-hewan yang lain. Tikus yang merasa diejek diam saja. Ia tidak marah karena ia tahu benar sifat singa. Namun adik-adik, ejekan-ejekan itu terus dilontarkan oleh singa kepada tikus. Beberapa hewan mencoba membela tikus. Tetapi karena singa pandai bersilat lidah, maka semuanya kemudian mengalah dan diam. Apalagi singa dianggap
sebagai raja di hutan itu. Hahaha. Sekarang kalian mau menjawab apa? Ha? Juga kamu tikus, ha? Akui saja kalau kamu itu hewan yang lemah dan tidak mempunyai kelebihan apapun. Maaf Pak Singa. Tuhan menciptakan setiap makhluk. Pastilah ada kelebihan. Begitu juga dengan diriku. Suatu hari nanti mungkin kata-kataku ini akan bisa terbukti. Tak mungkin. Itu tidak mungkin, tikus. Sampai kapanpun kata-katamu tidak akan pernah terbukti. Yang akan jelas terbukti adalah bahwa dirimu ini hewan yang lemah dan perlu dikasihani. Tikus kemudian pergi meninggalkan padang rumput itu, adik-adik. Kata-kata Pak Singa memang sangat menyakitkan bagi tikus. Ia kini memilih untuk menyendiri. Bagaimanapun juga, kata-kata singa membuat dirinya menjadi bertanya-tanya. Benarkah dirinya lemah dan tidak berguna seperti yang dikatakan oleh Pak Singa? Pertanyaan ini, adik-adik, ternyata lambat laun mempengaruhi pikirannya. Tikus pun menjadi sedih. Ia ingin berjalan-jalan menghilangkan kesedihannya itu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sapi. Oi, tikus. Mengapa kamu terlihat murung begitu? Iya, sapi. Kamu tahu kan, kemarin singa mengejekku. Dan aku merasa bahwa ejekan itu sepertinya benar. Sepertinya aku ini tidak berguna, sapi. Loh. Kemarin kamu kan bilang sendiri bahwa setiap makhluk di dunia ini pastilah mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Bukankah begitu, tikus? Iya, tapi sepertinya aku ini benar-benar tidak ada kelebihan seperti yang dikatakan oleh singa itu, sapi. Sudahlah. Kelebihanmu pastilah ada. Kamu pandai bergaul dan mempunyai banyak teman. Bukankah itu sebuah kelebihan luar biasa bagiku? Tikus sedikit terhibur dengan kata-kata sapi, adik-adik. Ia pun kemudian mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Ketika tikus sampai di dekat pohon besar, ia mendengar beberapa manusia sedang melakukan sesuatu. Tikus kemudian bersembunyi di balik semak-semak, adik-adik. Ia melihat dan mendengarkan apa yang sedang dilakukan para manusia itu. Sudah selesai? Hari ini kita harus mendapatkan hewan buruan. Kira-kira apa hewan yang akan masuk dalam perangkap kita ini ya? Aku ingin mendapatkan seekor singa untuk menambah koleksi hewan di rumahku. Ternyata adik-adik, manusia-manusia itu sedang mempersiapkan sebuah jebakan untuk hewan buruan. Ini sangat berbahaya bagi semua binatang. Tikus kemudian berlari untuk memberitahukan bahaya ini kepada teman-temannya. Pada saat itu, para hewan seperti biasa sedang berkumpul di padang rumput. Nampak juga di sana singa yang sedang menyombongkan kekuatan dan kegagahannya. Dengan terengah-engah, tikus memberitahukan teman-temannya. Kawan-kawan, kita dalam bahaya, kawan-kawan.
beberapa pemburu sedang memasang perangkap di hutan ini. Mohon kalian semua berhati-hati, terutama Pak Singa, karena mereka ingin menangkap seekor singa. Apa kamu bilang, tikus makhluk jelek? Kau tahu, aku ini hewan paling kuat dan gagah. Mana mungkin aku ditangkap oleh mereka? Dan lagi, aku tidak percaya dengan kata-katamu itu. Jangan-jangan kamu berkata begitu karena kamu iri dengan kegagahanku, iya kan? Aku berkata yang sebenarnya, Pak Singa. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri para pemburu itu. Mereka sedang memasang perangkap dan mereka ingin menangkap seekor singa. Hei, teman-teman. Hewan lemah dan jelek ini tidak usah dipercaya. Sudahlah. Kamu berhentilah menyebar berita bohong itu. Tak akan ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menangkap singa, si raja hutan yang gagah perkasa ini. Singa telah larut dalam kesombongannya, adik-adik. Ia tetap tidak mempercayai kata-kata tikus. Singa pun berlalu dan pergi dari padang rumput itu. Ia ingin memamerkan kegagahannya kepada hewan-hewan lain. Hari beranjak sore, singa masih terus berjalan mengelilingi hutan itu. Kesombongannya telah membuat ia tidak waspada atas apa yang ada. Tiba-tiba, kakinya menyandung sesuatu dan ternyata yang tersandung oleh kaki singa itu adalah sebuah tali jebakan para pemburu. Sebentar kemudian, sebuah jaring terangkat dari balik daun-daun kering yang berserakan di tanah. Tubuh singa itu terperangkap dan terangkat naik. Singa meronta sejadi-jadinya. Namun adik-adik, jaring para pemburu itu begitu kuat. Oh, tolong! Tolong aku, teman-teman! Tolong! Aku terjerat jebakan pemburu! Tolong! Namun hutan terlihat sepi. Tak ada satu hewan pun yang muncul. Mereka semua ternyata mempercayai kata-kata tikus untuk tidak pergi keluar rumah pada hari itu. Kini, yang ada hanyalah penyesalan dari singa. Ia tidak bisa berkutik di dalam jaring itu. Tiba-tiba, dari balik semak adik-adik, muncullah tikus. Ia berlari menuju ke arah singa yang terjebak. Masnya, tenanglah. Aku akan mencoba menolongmu. Tikus, kenapa yang muncul dirimu? Hewan yang lemah dan jelek. Kenapa bukan hewan yang lain yang kuat? Hewan yang lain telah bersembunyi, Pak Singa. Para pemburu itu memasang banyak jebakan di hutan ini. Itulah akibatnya kalau kamu suka meremehkan hewan lain. Sekarang sudah terbukti bahwa kegagahan dan kekuatanmu tidak berguna. Dan lihatlah, meskipun aku hanyalah hewan kecil dan lemah, tapi aku tetap mempunyai kelebihan. Kemudian tikus menggigit tali yang menjulur ke tanah itu. Tikus menggigit berulang-ulang. Tali itu adalah tali kunci agar jebakan itu terbuka dan jatuh ke tanah. Gigi-gigi tikus yang terkenal kuat itu dengan mudah mengerat tali jebakan itu, adik-adik. Sebentar kemudian, tali itu pun putus. Singa terlepas dari jebakan itu. Ayo cepat, kita tinggalkan tempat ini. Ikuti aku, Pak Singa.
Aku tahu tempat-tempat yang aman dari jebakan pemburu. Ayo cepat. Kali ini singa menuruti kata-kata tikus. Bagaimanapun juga, kini ia mengakui kelebihan si tikus. Setelah dirasa aman, mereka pun kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Singa kemudian berkata, Tikus, maafkan aku ya. Selama ini aku terlalu sombong dan selalu mengolok-olokmu. Hari ini aku menyadari bahwa yang kamu katakan adalah benar. Setiap makhluk di dunia ini pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan. Ternyata tikus, dirimu yang kecil ini juga memiliki kekuatan yang melebihi kekuatanku. Sudahlah Pak Singa, aku memaafkanmu. Syukurlah kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu selama ini. Kesombongan hanyalah akan membuat diri kita menjadi buta dan tidak waspada. adik-adik, sejak saat itu singa tidak lagi sombong. Ia bahkan sangat menghormati semua hewan, dari hewan yang kecil hingga hewan yang besar. Kini singa dikenal sebagai raja rimba yang sangat bijaksana.